Halo pemirsa ibu dan bunda yang ada di rumah atau di mana saja pun berada. Kita bertemu kembali dalam acara Tiba Tanya Ibu dan Bunda. Bersama saya Ibu Rosti Malin Munte dan saya ditemani oleh Bunda Imakulata, Dr. Imakulata Umiyati. Selamat pagi Bunda. Pagi Bu Ros, sehat selalu ya. Ya, dan kita tiba saatnya hari ini untuk program bincang-bincang, tanya jawab, sehingga kita para bunda dapat saling berinteraksi dan kita bisa mengirim melalui pertanyaan-pertanyaan yang langsung dikirimkan ke YouTube atau di postingan Tiba di sosial media Komnas TV Anak dan Aris Merdeka Official dengan hashtag Tiba-Tiba Bertanya. Bunda Ima, hari ini kita akan membahas topik apa? Ya, jadi kita akan membahas topik yang sangat penting banget untuk anak-anak kita perempuan, yaitu tentang period ya, tentang menstruasi dan bagaimana dia harus menghadapi itu. Nah, pertanyaan yang pertama tentang masa-masa period atau menstruasi untuk anak berkebutuhan khusus. Adakah ciri-ciri yang dapat dikenali kalau anak itu menjelang menstruasi atau period? Ciri ini sebetulnya secara fisik soalnya ya Bu ya, biologis ya, itu tidak jauh berbeda atau sama malah katakan sama dengan anak-anak umum yang lain. Salah satunya adalah bahwa zaman sekarang ini ya Bu, untuk anak-anak period itu umurnya masih belia banget ya. Kalau kita lihat saudara-saudara kita lah, ponakan-ponakan gitu ya, itu kan anak-anak umur kelas 4 SD itu sudah menstruasi ya Bu. Padahal zamannya kita itu kan SMP, SMA ya. Sekarang kan anak kecil loh. Anak-anak 4 SD itu sekarang sudah mens gitu ya, dan ya karena banyak faktor ya, banyak pengaruh. Jadi sama sebetulnya untuk ciri-cirinya. Yaitu kalau anak-anak kita itu payudaranya sudah mulai tumbuh gitu ya. Kemudian bulu-bulu di sekitar kelaminnya sudah tumbuh. Atau kalau ibu-ibu perhatikan kalau ibu nyuci atau pas nyiapin pakaian untuk anaknya gitu ya. Itu kan ada tanda-tanda kekuning-kuningan ya di celana. Nah, itu kita mesti waspada karena itu berarti masa mereka untuk menstruasi udah dekat. Karena fisiknya, biologisnya memang sudah tumbuh gitu ya. Jadi itu pasti tidak akan lama lagi anak akan mengalami menstruasi. Dan kalau sulitnya di anak kita ini karena anak kita kan sebagian besar kan tidak bicara ya, nonverbal ya, anak-anak autis. Kalaupun yang dia bicara, banyak yang bicara tapi tidak komunikasi gitu kan ya. Sulit Bu Ros untuk menyampaikan ke orang tuanya kok aku begini-begini gitu ya. Dan terutama Bu Ros itu kalau menjelang, kita aja kan orang gede pun kan kalau mau dapat itu gak enak badan lah apalah gitu. Nah, ini kalau terjadi di anak autis bisa sampai tantrum. Bisa ngamuk-ngamuk gak kepuguhan, dan itu saya ngiriinnya gini Bu Ros. Kalau tantrum kan cuma sebentar ya. Dan tentu jedanya sekian hari. Ini bisa 3 hari 4 hari berturut-turut loh. Uring-uringan aja karena dia nggak bisa bilang Bu, aku tuh sakit perut gitu. Nah, ini kita yang harus peka Bu Ros. Jadi mesti jangan-jangan anakku ini mau dapet. Dan kalau misalnya yang memang dia ini nggak dapet pertama kali, ibunya, mbaknya, siapapun yang di rumah yang handle dia itu harus sudah punya catatan. Ini periodnya kapan ya? Harus punya kalender. Saya walaupun anak perempuannya ada 8 tetap punya kalender. Sehingga tidak akan anak ini uring-uringan dulu. Kasihan kan? Sakit, uring-uringan. Udah gitu nanti uring-uringannya di label, iya karena anak autis gitu kan. Nah, jadi harus dibuatkan minuman jahe. Saya biasanya jahe tak campur kunyit asam ya. Tak campur asam dikit, tidak mau dikasih gula Jawa sedikit gitu ya. Itu sampai dia selesai Bu Ros. Gitu. Jadi mesti aware yang handle gitu. Jangan yang pakai kimia tentunya ya. Iya.
Artinya kalau kita bicara tentang period atau menstruasinya anak-anak yang berkebutuhan khusus atau anak autis, ternyata pada usia berapa gitu kan pertanyaannya tadi. Oh ya, ternyata itu usia 10, hampir sama dengan anak-anak pada usianya gitu. Bagaimana mengetahuinya? Bagaimana juga ciri-ciri yang biasa kita lihat ketika kita mengalami dulu itu juga. Tetapi yang tidak biasa adalah cara menghadapinya para bunda yang ada di rumah. Kalau kita kan kita mengerti gitu, tapi kalau anak-anak untuk mengungkapkannya pun tak bisa. Dia jadi uring-uringan, bahkan tantrum katanya berhari-hari. Jadi supaya para bunda di rumah mengerti itu dan menyiapkan diri, kan kira-kira gitu ya. Betul, Bunda ya. Betul. Gitu. Jadi setelah dia mengalami menstruasi itu, kemudian bagaimana selanjutnya setelah? Iya. Ini juga perhatikan karena tidak sedikit di antara mereka, malah mungkin putrinya ibu sendiri, itu termasuk yang golongan hipersensitif. Jadi kena benda baru yang nyentuh kulit, bahkan baju baru aja mereka bisa teriak-teriak yang hipersensitif. Tapi kalau yang sudah tidak ya tidak. Nah, karena kesulitannya Bu Ros, itu ketika hari pertama harus pakai pembalut, itu berantem dulu. Artinya dia sangat menolak, sebab itu kan ya selembut-lembutnya pampers kan, pembalut kan tetap nggak enak toh Bu, mau setipis-tipisnya tetap nggak enak karena ada benda asing ngeganjel lah. Anak cenderung tidak mau, ya. Dan ciri khas dari anak autis yang sudah menjadi rigid ya, ketika seminggu lah katakan udah selesai, nge-stopnya kembali untuk tidak pakai juga tidak mudah. Ini ada tanda kutip berantem juga gitu ya. Artinya gini loh Bu, ini anak ribut, minta ganti, minta pampers gitu kan. Nah caranya gimana? Ya udah umpetin. Karena tidak mudah untuk bilang, Dek udah selesai matchnya, jadi nggak pakai lagi, nggak semudah itu. Demikian juga ketika lagi hari pertama dapat, kamu mesti pakai ini karena tidak semudah itu. Ya, nah jadi ketika pakai pertama kali ya hari pertama gitu ya, kita harus super sabar. Ini harus super sabar ya. Kita pahami bahwa dia memang tidak enak dengan benda asing itu ya. Nah, ketika dia sedang dapat itu mesti ada satu orang yang khusus memantau dia. Harus tidak bisa nggak bisa cuman disambi masak, disambi apa, nggak bisa. Karena kalau disambi-sambi Bu, itu bisa dilepas dengan begitu aja, disuwir-suwir, dimasukin bak kamar mandi, bahkan nggak usah sebut yang ini karena kita jadi mual gitu lah ya, oke. Nah jadi itu betul-betul pantau, ya karena anak nggak ngerti kalau itu kotor dan segala macam. Oke. Nah kemudian per 2 jam sekali, tapi ini tergantung kalau dia dapatnya banyak ya tentu per jam ya. Saya tidak bisa membatasi 1 jam atau setengah jam atau 2 jam, tergantung situasi ya Bu Ros ya. Ajarkan anak untuk ganti, ya. Untuk ganti dan sudah disiapkan untuk gantinya ada di mana ya. Nah setelah dia ganti, ajarkan juga untuk menggulung pembalutnya, ambil kertas sudah disediakan, dilipat, kemudian karetin. Nah benda-benda yang akan dipakai ini sudah disiapkan, tentu jangan di ujung gunung nyiapinnya tapi dekat toilet. Ini kadang-kadang mbaknya juga di rumah nih, nyimpennya di mana itu, jadi tidak tertib orang-orang itu. Harusnya tuh sudah ada lemari kecil atau lacinya. Ini karet, ini pembalut, ini kertas koran atau kertas apapun yang bisa untuk membalut. Untuk membungkus. Setelah itu ajarkan untuk membuang di tempat sampah. Dan langsung anaknya udah buang di situ kan, mbak atau ibu atau kita semua yang ada di situ langsung dibuang ke tempat sampah yang jauh. Karena tidak menutup kemungkinan untuk dibuka kembali dan segala macam. Jadi kecelakaan kecil ini sering terjadi kalau kita tidak teliti, tidak tertib, tidak aware terhadap hal itu. Ya, Bu, ini kalau aku ngomongnya agak detail tidak apa-apa kan ya, kan itu kita bukan bicara masalah jorok ya, sehingga tidak akan terjadi sesuatu ya, karena ini penting sekali, penting banget satu Bu. Saya berharap tidak akan menjadi masalah walaupun aku ngomong ini karena kita tidak dalam rangka buruk ya. Jadi ibu-ibu, rambut kemaluan anak harus dicukur,
Harus. Karena apa? Karena anak kalau waktu diajarkan tiba-tiba itu ngebalik, Bu. Sret gitu. Itu nyopotnya setengah mati sakitnya, bukan? Ya. Nah, kenapa saya ngomong ini? Karena saya udah pasti ngalami, saya hampir 40 tahun dengan anak-anak. Itu kejadian. Ini ya Dek, itu tiba-tiba tangannya tuh anak-anak ini kecepatannya detik. Balik plek gitu kan. Nyoproternya lagi susah. Jadi Bu usahakan. Ya, itu harus. Nah, kemudian kalau dia sudah bebersih diri, ya, ternyata nembus buros di celana, kan mungkin saja, ya. Ajarkan anak juga untuk mencucinya. Ingat ini bukan hukuman. Karena kita itu kalau ada sedikit sesuatu gitu, latah Bu, dihukum. Enggak. Karena saya belum lama juga ada sedikit bukan perkara ya, maksudnya di sekolah orang gitu kan, karena ada orang tua murid yang tidak terima bla bla terus langsung bilang kita gitu kan. Anaknya disuruh di TK suruh ngepel yang tadi numbahin sesuatu, ntar ada laporan anaknya suruh ngepel, dihukum kayak gitu-gitu. Ya jadi ini tidak hukuman, tapi diajarkan supaya bersih. Ya, kalau ini kita benar-benar konsisten mengajarkannya, anak akan tahu. Toh anak-anak di asramaku berhasil semua. Cuman biasa itu masih terjadi ketika hari pertama pakai dan mau selesai ini tetap agak riwet-riwet juga itu masih ya. Jadi ini penting sekali ya, penting sekali. Mbak di rumah atau ibu juga terapisnya harus betul-betul aware, karena kan anak-anak ini juga terapi toh Bu. Jadi ketika terapi atau kita di sekolah misalnya ya, yang udah ikut sekolah inklusi misalnya, itu betul-betul harus ada orang khusus yang memperhatikan. Ini ndak sepele tentang hal-hal seperti ini. Dan biasanya saya tidak membawa anak-anak pergi yang agak jauh kalau dia lagi dapat. Karena pasti akan riweh di jalanan. Kayak misalnya waktu itu saya harusnya udah ada jadwal ya untuk pergi ke Bali waktu itu. Wah tapi anak itu lagi dapat, akhirnya dibatalkan si anak ini karena apa? Kita nggak ngebayangkan di rest area. Kayak gitu Bu. Jadi anak kita kan berbeda-beda karakternya ya. Jadi ibu lebih pokoknya pinter-pinternya lah. Jangan sampai terjadi huru hara oleh karena dia lagi dapat. Gitu. Jadi ini mesti betul-betul mari kita lihat situasi, jangan terlalu ego yang enggak kan harinya kan mestinya jalan-jalan, tapi jangan ada yang berisi itu. Ya daripada nanti malah anaknya dimarahin di jalanan, lalu rest area jauh, lalu di rest area malah nggak karuan-karuan gitu ya, kita lihatlah situasi anak kita bagaimana, karena mengingat tidak sama setiap anaknya. Ya, jadi para bunda yang ada di rumah, kalau pertanyaan kita bagaimana mengajarkannya, dari penjelasannya Bunda Immaculata adalah dengan cara melakukannya, mendampinginya secara langsung, sehingga proses belajarnya itu tidak hanya ditunjukkan. Kalau tadi toileting kan ditunjukkan, diarahkan. Kalau ini, kalau sudah menyangkut hal yang sangat pribadi, misalnya tadi itu di alat kelamin dan segala macam, kan itu tidak bisa dibiarkan. Harus betul-betul didampingi, bahkan dilakukan bagian tertentu oleh para bunda di rumah ataupun mbaknya yang bertanggung jawab untuk itu. Artinya kita melihat di sini anak yang berkebutuhan khusus memang penanganannya betul-betul secara khusus supaya terhindar dari kecelakaan-kecelakaan tadi yang dijelaskan oleh Bunda Ima. Saya kira itu yang terpenting di bagian ini ya Bunda ya. Itu. Kalau masih ada lagi yang mau ditambahkan berkaitan dengan penanganan terhadap anak-anak yang sedang menstruasi untuk anak berkebutuhan khusus, silakan Bunda, masih adakah? Saya rasa cukup, yang penting itu tadi betul-betul harus waspada. Kalau begitu, tiba saatnya ya Bunda kita akhiri pada episode ini. Nanti kita akan membahas lagi topik yang baru di dalam episode selanjutnya. Oleh karena itu para Bunda yang ada di rumah, jangan lupa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan kepada kita melalui kolom komentar YouTube atau dalam komentar postingan Tiba di sosial media Komnas TV Anak dan Aris Merdeka Official #Tiba-Tiba Bertanya. Pertanyaan seputar topik ini yaitu khusus mengenai anak yang berkebutuhan khusus, dan silahkan dukung terus program Tiba Tanya Ibu dan Bunda di YouTube channel Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih para bunda di rumah. Sampai bertemu kembali.